Waalaikumsalam warahmatullahi ibtigha'an limardhatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashir fi fadilatil jum'ah. Al-babul ashiru taibab kang nomor 10 iku fi fadilatil jum'ati jelasake fadilah Jumat. Bab ke-10 menjelaskan tentang keutamaan salat Jumat. Rawang riwayataken sapa al-Alla an abihi saking bapai Alla rupane Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lam tatlu ora metu apa asyamsu srengenge walam taghrub lan ora surup apa sames ala yaumin ing atase siji dina afdhala ingkang luweh utama min yaumil jumu'ati tinimbang dina Jumat min yaumil jumu'ati tinimbang dina Jumat. Ngendikane Kanjeng Nabi, satu hari tidaklah hari yang paling utama, di mana hari itu terbit dan tenggelamnya matahari, itu adalah hari Jumat nih. Jadi Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Wa ma min napa Mas? Wa ma min napa niku? Wa ma min napa niku? Wa ma min dabatin. Wa ma min dabbatin lan ora ana utawi saking kang gremet perkara kang gremet. Dabah itu kalau bahasa terjemahnya hewan yang melata nggih, seluruh yang ada di permukaan bumi. Wa hiya utai dabah iku tafza'u kaget apa dabah min yaumil jum'ati saking dina Jumat illa saqalan kejaba dua kelompok napa al jinnu rupane jin wal insulan menungso wa ala kulli babin lan iku ing atase saben-saben lawang min abwabil masajidi saking pira-pira lawange masjid malakani utawi ana malaikat loro yaktubani kang nulis karone anna saing menungso al awwala kang awal fal awwala nuli kang awal fal awalu utawi rajul kang pertama iku karajulin kaya wong lanang qaraba kang kurban sapa rajul badanatan ing unta wa karajulin lan kaya wong lanang qaraba kang kurban sapa rajul baqaratan ing sapi wa qarajulen lan kaya wong lanang qaraba kang kurban sapa rajul satan ing wedhus wa qarajulen lan kaya wong lanang qaraba kang kurban sapa rajul dajajatan ing pitik wa qarajulen lan kaya wong lanang qaraba kang kurban sapa rajul baydatan ing endhog fa idza qama nalika wis jumeneng sapa al imamu imam tuwiyat mongko den lempit apa as-sahafu pira-pira buku catatan kadza kaya mengkono keterangan fil ghaniyah yang dalam kitab ghaniyah niki yang kemudian sering populer di tengah-tengah kita orang Jumatan itu. Jadi pertama tadi disebutkan hari yang paling istimewa itu adalah hari Jumat. Kemudian di hari Jumat itu orang yang datang ke majelis Jumatan niki napa di tingkat-tingkat ya. Jadi ada urutan-urutan. Mereka yang datang pertama kali laksana seorang laki-laki yang di hari itu berkorban dengan korban seekor unta. Di belakangnya kelompok kedua orang yang berkorban laksana korban seekor sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Nah, nggih. Jadi urutannya itu orang yang datang itu yang pertama seolah-olah dia berkorban dengan seekor unta,
kemudian sapi, turun lagi kambing, turun lagi ayam, turun lagi telur. Jadi yang kelima itu telur. Nah, ketika imam itu sudah berdiri, wakilah ketika dia mulai khutbah, itu buku catatannya ditutup. Berarti mereka yang datang selepas itu ibaratnya di luar catatan resmi. Jadi pun ketutup bukunya. Gitu ya. Makanya kemudian di dalam adagium kita sering ya ungkapan setengah anekdot gitu ya. Ayo ndang mangkat dhisik ben oleh unta, gitu ya. Kalau lebih telat lagi oleh sapi, mundur lagi oleh kambing, mundur lagi oleh ayam, yang terakhir oleh endok, gitu ya. Endok gelundungan itu. Tapi kadang ada yang rada bandel itu, Kang, ora mangkat dhisik, Kang. Lah nyapa? Oleh unta. Beh, repot ngarit nih, gitu ya. Gitu. Itu enten sing alasane sok-sok ngoten niku. Paduke males nggih. Jadi argumentasinya, lho oleh unta ndadak ngaritke, mending ndok wae lah rapopo, gitu ya. Endoki malah komplit ulu sak daginge, gitu ya. Mau wujudnya jek endok gitu aja sebenarnya gitu. Nah, itu tingkatan-tingkatannya seperti itu. Artinya apa? Dengan informasi ini kemudian kalau panjenengan sami yang memang punya kewajiban Jumatan, alangkah baiknya kemudian ketika datang itu berada di kelompok yang pertama. Kenapa? Agar mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban seekor unta. Terus begitu ke belakang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tawassafa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul ayyami utawi gustine pira-pira dina iku yaumul jum'ati dina Jumat. Ai huwa tegese utawi yaum iku min afdhalil ayyami saking luwih utama-utamane pira-pira dina. Wa fil Jami' Shaghir lan iku ketutur ing dalam kitab Jami' Shaghir Sayyidul ayyami utawi gustine dina Indallahi mungguh Gusti Allah iku yaumul jum'ati dina Jumat. A'dhamu kang luweh agung min yaumin nahri tinimbang riyaya kurban. Wal fitri lan riyaya fitrah. Kanjeng Nabi ndawuhaken Sayyidul Ayyam, jadi penghulu hari atau bose dina itu dina Jumat nggih. Jadi kalau kita ibaratkan hari-hari itu ada penghulunya, bosnya, top of the topnya, maka untuk konteks hari itu adalah hari Jumat. Lek bulan wakilah Ramadan, tetapi yang jelas ada 4 bulan yang mulia. Asyurul Muharram itu 4 gitu ya. Tapi di antara 4 itu kemudian Ramadan yang paling top, sehingga Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur gitu. Penghulu dari bulan-bulan yang 12 itu. Untuk konteks hari itu Jumat. Ngeten. Lah kenapa seperti itu? Bahkan disebutkan bahwa hari Jumat itu tingkat kemuliaannya lebih tinggi dibanding hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. Jadi lebih mulia di hari itu. Tentu akan sangat mulia lagi kalau Idul Fitri atau Idul Adha-nya jatuh pada hari Jumat. Nah, gitu ya. Jadi 2 keunggulan. Kenapa Jumat begitu luar biasa? Fihi ku yang dalam Jumat, yang dalam yaum khamsu khilalin utawi 5 pira-pira perkara fihi ing dalam yaum. Fihi ing dalam yaum khalaqan dadosaken sapa Allah Gusti Allah Adam ing Nabi Adam. Wa filan ing dalam yaum uhbita den turunake sapa Adam minal jannati saking swarga ilal ardi tumugi bumi. Wa fihi ing dalam yaum tuwfiya seda sapa Adam. Wa fi ing dalam yaum saatun utawi mangsa la yasalu kang ora njaluk sapa al abdu kawula fiha ing dalam saah Allah ing Gusti Allah sayan ing suwi-wiji illa a'tahu kejaba paring sapa Allah ing syai iyahu ing abd malam yasal selagi ora njaluk sapa abd isman ing dosa.
au qati'ata rahimin utawa megot sanak seduluran, au qati'ata rahimin utawa megot sanak seduluran. Wa fihi ing dalem yaum taqumu jumeneng utawa terjadi apa as-sa'atu dina kiamat, apa as-sa'atu dina kiamat. Di dalam hari Jumat yang mulia tadi itu paling tidak ada 5 hal penting yang terjadi di dalamnya. Pertama, fihi khalaqallahu Adam, Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat gitu nggih. Loh berarti biyen pun enten dinane enten. Cuman kemudian bagaimana cara penghitungannya kita tidak tahu. Karena kalau kemudian kita persepsikan Adam itu diciptakan di satu ruang namanya napa nggih? Dimensi surgawi misalnya, karena bertempat di sana untuk pertama kalinya. Kemudian bagaimana menghitung harinya kita tidak tahu. Apakah kemudian penghitungannya sama dengan hari-hari di dunia ini, yakni misalnya terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu, terus di sana ada matahari apa tidak, itu yang jadi problem pertanyaan gitu ya. Tapi dalam hadis ini ada informasi bahwa Adam itu diciptakan kalau dikruskan dengan konteks seperti sekarang itu harinya hari Jumat. Nah, itu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Adam alaihissalam. Dulu Nabi Adam itu ketika diciptakan ya sempat ada penolakan ya, bukan penolakan dalam arti frontal, tetapi ada pertanyaan kritis dari malaikat. Kalau kita simak dalam Al-Quran misalnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memproklamirkan satu gagasan, proyek gitu ya, untuk menciptakan khalifah di muka bumi ini, nah, malaikat kemudian mengajukan satu pertanyaan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, gitu ya. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan satu profil khalifah itu sebagai sosok yang suka menumpahkan darah, suka berkelahi gitu ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami, kata malaikat, adalah makhluk yang senantiasa bertasbih mengagungkan engkau wahai Allah gitu ya. Nah, ada satu komunikasi awal ketika Allah mau menciptakan Adam alaihissalam, kemudian malaikat bertanya tentang itu. Bertanya tentang itu. Nah, para ulama yang kemudian mengkaji ayat ini misalnya melihat berarti dari sisi ilmu pendidikan misalnya, Allah itu meskipun punya hak prerogatif mutlak, tidak tergantikan oleh siapapun untuk menciptakan apapun, tetapi Allah mengajarkan satu pola dialog kepada malaikat yang notabene adalah makhluk Allah, di mana malaikat ini sebenarnya tanpa diajak dialog pun itu akan manut. Karena karakter malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah bermaksiat, enggak pernah mendurhakai, tidak pernah ingkar dengan apa yang Allah perintahkan untuk mereka. Itu malaikat. Jadi kalau disuruh sujud ya sujud terus ya. Disuruh ngapa ya ngapa, tasbih terus, itu malaikat. Tipe-tipe malaikat itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu malaikat. Nah, tapi Allah kemudian membuat satu pernyataan di situ, akan aku jadikan sosok khalifah di muka bumi. Nah gitu. Nah disitulah kemudian ulama melihat Allah mengajarkan cara-cara dialogis kepada kita ketika bicara dalam konteks tarbiyah, pendidikan. Maka misalnya dari awal Quran mengajarkan untuk membangun satu komunikasi dua arah ketika bicara pendidikan. Jadi ada penyampaian, ada feedback, ada jawaban, terus begitu. Yang penting antara komunikasi ini dibangun dengan berdasarkan etika yang mulia, akhlakul karimah, kan gitu. Itu nilai ajaran yang muncul di sana. Nah, itu Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Kemudian wa fihi uhbita minal jannah. Di hari Jumat itulah kemudian Adam diturunkan, dikeluarkan dari surga ilal ardi ke bumi. Jadi momentumnya hari Jumat juga. Ketika diciptakan hari Jumat, tinggal di surga bersama istri tercintanya Hawa ya. Nah, kemudian terjadi tragedi lah bahasanya gitu ya. Tragedi yang mungkin juga didesain itu. Di mana kemudian
dengan peristiwa itu mengakibatkan Adam mendapatkan bahasa kita ya punishment itu, untuk kemudian diturunkan hidup sebagai khalifah di muka bumi, diturunkan dari surga ke dunia ini. Harinya hari Jumat. Konon dipisahkan oleh satu jarak yang cukup jauh, satu di India konon gitu ya, satu di kawasan timur tengah sana. Ketemunya di Jabal Rahmah itu yang kemudian jadi Arafah itu kan di dekat Jabal Rahmah itu ya, itu Arafah itu artinya kan mengetahui, ngerti.